Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Dandung dan kedua teman saya yaitu Bayu Sastra Dewangga dan Dul Fahmi. Kami adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas besar 1 sistem operasi yang telah kami kerjakan, yaitu materinya ada prosesor, memori, disk, I/O device, bus, and booting the computer. Untuk pembagian tugasnya sendiri, saya menyampaikan prosesor dan memori, lalu untuk disk atau I/O device akan disampaikan oleh teman saya Zulfami dan basis and booting komputer akan disampaikan oleh Bayu Sastra. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu prosesor. Apa itu prosesor dan bagaimana cara kerja prosesor? Jadi prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, dari ilustrasi yang telah saya buat, jadi cara kerja sebuah prosesor itu hampir mirip seperti cara kerja otak pada manusia. Sama-sama digunakan sebagai kontrol. Hanya bedanya yaitu jika prosesor itu mengkontrol hardware dan software, sedangkan otak mengkontrol body of human, yaitu seperti tangan dan tubuh lain-lainnya. Nah, kalau disederhanakan, cara kerja prosesor intinya ialah menerima umpan ataupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau merumuskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Jadi contoh misal, kalau misalkan pada cara kerja otak terhadap tubuh manusia, yaitu ketika otak diberikan inputan untuk melakukan sesuatu, misalkan menggerakkan tangan, maka otak akan langsung menggerakkan tangan tersebut untuk menggerakkan tangannya. Misal di dalam otak kita menyuruh otak kita untuk mengambil sebuah barang, misal gelas, maka otak akan langsung memproses dan menggerakkan tangan kita supaya mengambil barang tersebut. Kalau misal pada sebuah prosesor, jadi ketika kita menginput pada keyboard kita misal A, nah ketika kita klik tombol tersebut, maka inputan tersebut akan dikirim ke prosesor, lalu diproses. Setelah diproses, akan dibalikan kembali ke hardware terkait. Misal akan ditampilkan di layar, dan di layar tersebut akan menampilkan huruf yang tadi kita inputkan, misal A, maka akan ditampilkan di layar yaitu huruf A. Nah, kurang lebihnya kerja prosesor seperti itu. Lalu selanjutnya bagian-bagian dari prosesor dan fungsi-fungsi dari ketiga bagian tersebut. Nah, bagian pada prosesor yaitu ada 3, yaitu ada ALU, register, dan control unit. Yang pertama adalah ALU, arithmetic and logical unit. Nah, ALU ini berfungsi untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Jadi seperti fungsi-fungsi matematika kayak penambahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian itu ada di arithmetic and logical unit, dan beberapa logik yang digunakan untuk memproses sesuatu juga ada di arithmetic and logical unit. Lalu yang kedua ada control unit. Nah, control unit ini digunakan untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke atau dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Nah, ketika sebuah intrusi, misal kita menginputkan sesuatu ke dalam sebuah prosesor, nah yang akan mengatur
instruksi itu dibawa kemana, itu adalah control unit. Misal instruksi itu berisi sesuatu operasi ALU, ya dia akan dikirim ke arithmetic and logical unit. Lalu ada register. Nah, register ini berfungsi untuk penyimpanan internal CPU atau istilahnya memori sementara. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah instruksi ke dalam prosesor, nah ketika terdapat beberapa instruksi kan ada yang perlu disimpan. Nah itu akan ditaruh di register. Jadi untuk penyimpanan sementara. Jika proses tersebut tidak diproses terlebih dahulu, harus disimpan terlebih menggunakan memori tersebut atau disebut register. Lalu apa yang dilakukan ketiga bagian tadi itu seperti ALU, CU dan register. Jadi kegunaan ketiganya tadi yang pertama yaitu write data, yaitu menulis data. Nah, hasil eksekusi mungkin merupakan tulisan data ke memori atau ke modul I/O. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu bisa langsung diproses atau bisa juga proses tersebut harus disimpan terlebih dahulu. Contohnya akan dipindahkan ke register. Lalu setelah kita menginputkan sesuatu, lalu yang kedua adalah proses data, mengolah data. Setelah kita masuk sesuatu, ketika masuk ke dalam prosesor, maka akan diproses. Jadi proses data itu digunakan untuk eksekusi instruksi melakukan operasi aritmatik atau logika. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu lalu dibawa ke prosesor, diproses di situ. Nah, control unit itu berguna untuk melakukan proses data ini. Jadi ketika inputan masuk, misal itu berisi sebuah aritmatik, ya akan dibawa ke ALU. Lalu yang ketiga ada fetch data, yaitu mengambil data. Nah, ini digunakan untuk eksekusi instruksi, mungkin merupakan pembacaan data dan dari memori atau dari modul I/O. Lalu yang keempat ada interpret instruction atau menerjemahkan instruksi. Di CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Lalu yang kelima ada fetch instruksi, yaitu mengambil instruksi. Nah, setelah menerjemahkan instruksi, lalu instruksi tersebut akan diambil. Lalu setelah itu seperti apakah sih prosesor itu? Nah, kita kan jarang tuh melihat prosesor karena prosesor sendiri ada di dalam sebuah komputer, yaitu letaknya ada di dalam motherboard. Nah, ini saya contohkan bentuk dari prosesor. Ini adalah bentuk yang bagian dalam yang menghadap langsung ke dalam motherboard. Jadi ketika bagian-bagian ini rusak atau apa, biasa saja prosesor ini tidak dapat bekerja. Ini yang bagian luarnya. Lalu prosesor juga banyak mereknya dan banyak brandnya. Contohnya ada brand Intel dan juga ada brand dari AMD. Lalu kenapa sih prosesor itu penting? Jadi tanpa adanya prosesor, maka sistem operasi, hardware, dan software itu tidak bisa digunakan atau tidak ada gunanya. Mengapa demikian? Karena pada zaman modern ini kan kita tahu prosesor itu kan adalah IC yaitu integrated circuit, yang mana itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia elektronik seperti komputer, robotik, dan perangkat-perangkat lainnya. Itu membutuhkan yang namanya IC. Apalagi di zaman teknologi modern ini seperti teknologi IoT, teknologi robotik, lalu ada komputer atau laptop atau smartphone, itu semuanya membutuhkan yang namanya prosesor tersebut. Karena fungsi-fungsi dari teknologi tersebut itu dapat bekerja ya hanya dengan adanya prosesor tersebut. Nah, ketika IC itu semakin kompleks atau prosesor itu semakin kompleks, maka teknologi yang dihasilkan pun akan semakin kompleks dan akan semakin canggih. Lalu materi yang kedua adalah memori. Apa itu memori? Sebelumnya saya
ingin menganalogikan gini. Di dalam sebuah komputer, kita pasti pernah menyimpan seperti musik, video, gambar, terus ada dokumen lain-lainnya di dalam file manager pada sebuah komputer. Nah, kenapa sih kok data tersebut seperti gambar dan lain-lainnya terus ada di dalam komputer selama kita tidak menghapusnya? Di mana data tersebut disimpan? Nah, itu semua disimpan di dalam memori. Jadi, ini dia ilustrasi yang telah saya buat. Jadi, komputer menyimpan data-data seperti sebuah gambar, musik, terus dokumen, kode-kode instruksi, aplikasi, semuanya datanya di dalam sebuah memori. Kalau dapat kita simpulkan, memori itu merupakan salah satu bagian penting pada sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, memori kan sebagai penyimpanan atau sebagai penampung. Pastinya yang namanya penampung memiliki sebuah ukuran, baik data yang ditampung dalam penampung ataupun kapasitas penampung tersebut. Nah, kalau kita bikin sebuah pertanyaan, maka begini, berapa bit atau byte data yang dapat ditampung, lalu berapa besar bit atau byte data yang ditampung. Nah, apa sih ukuran pada sebuah memori komputer? Nah, di dalam sebuah memori komputer, ukurannya atau definisi ukuran tersebut dideklarasikan dalam sebuah bit. Nah, bit itu merupakan satuan unit size terkecil pada sebuah ukuran memori komputer. Nah, di atasnya lagi ada sebuah byte. Kalau bit itu byte kecil, kalau byte itu byte gede, byte besar. Nah, satu byte byte besar itu memiliki 8 bit kecil. Nah, di atasnya lagi ada kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Seterusnya. Yang paling besar sekarang kalau dari sebuah memori itu terabyte. Dapat dilihat di memori. Lalu setelah kita mengetahui ukuran pada sebuah memori, nah, memori ini memiliki sebuah klasifikasi atau hierarki. Nah, di dalam memori tersendiri dibagi menjadi dua hierarki, yaitu ada memori internal dan eksternal dan seterusnya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu memori internal. Memori internal sendiri yaitu merupakan memori yang diakses langsung oleh profesor dan berfungsi sebagai penyimpanan utama atau pengingat. Nah, di dalam sebuah memori internal dibagi menjadi dua lagi. Ada dua hierarki, yaitu yang pertama RAM, lalu yang kedua ROM. Nah, RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara kedua setelah register. Ketika sebuah instruksi diproses di dalam register dan memerlukan penyimpanan yang cukup banyak atau tidak muat di dalam register, maka dialihkan ke RAM yang mana sebagai penyimpanan utama setelah register. Lalu di sini ada di bawahnya RAM itu menjadi SRAM dan DDRAM, dibagi menjadi dua. Nah, SRAM itu sebagai cache memori, lalu DDRAM sendiri ada 4 klasifikasi. Nah, ini dari keempatnya ini hanya berbeda, fungsinya sama, cuma perbedaannya itu hanya pada kecepatan dan baiknya dalam transfer atau membaca data. Nah, dari atas sampai bawah ini menunjukkan urutannya. Nah, kalau yang paling bawah ini yang paling rendah atau tidak paling cepat, kalau yang paling atas itu paling cepat dalam membaca sebuah data. Jadi yang paling bagus itu RDRAM. Lalu yang kedua di ada DDR SDRAM, yang ketiga lalu SDRAM, lalu yang keempat yang paling rendah, yang paling kecil itu EDORAM. Nah, setelah kita mengetahui RAM, lalu klasifikasi dari memori internal yang kedua ada ROM. Nah, ROM itu sendiri yaitu memori yang
ketika kita menyimpan data memori tersebut di dalam sebuah ROM, maka datanya tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Contoh ROM sendiri ada PROM, EEPROM, kalau istilahnya kalau kita sering dengar yaitu BIOS. Jadi BIOS sendiri itu mulai memiliki sebuah ROM sebagai penyimpanan. Lalu klasifikasi dari memori yang kedua yaitu adalah memori eksternal. Nah, ini memori eksternal digunakan sebagai memori sekundari. Memori sekundari yang tidak terhubung dengan prosesor, yang mana ini digunakan untuk menyimpan data-data ya, seperti ini ada data musik, data dokumen, lalu ada gambar, video, dan lainnya. Itu disimpan di memori eksternal ini. Bisa disimpan di eksternal. Dan ini merupakan memori yang sering kita jumpai. Ada hard disk, ada CD, DVD, flash disk, dan floppy disk. Lalu setelah itu, sifat dari memori. Setelah kita mengetahui klasifikasinya, ada sifat yang dimiliki oleh memori. Nah, yang pertama yaitu memori volatile. Nah, memori volatile ini merupakan memori di mana datanya dapat ditulis dan dihapus kembali secara berulang-ulang. Hanya saja sifat penyimpanan memorinya sementara. Data akan hilang ketika memori sudah mendapatkan satu daya. Atau saat komputer mati, semua data yang tersimpan akan hilang. Nah, contohnya yaitu RAM. Nah, yang klasifikasi dari memori internal, RAM itu sendiri memiliki sifat memori volatil. Jadi ketika kita menyimpan data di dalam sebuah RAM, ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Lalu yang kedua adalah memori volatil. Cara kerjanya hampir sama seperti memori volatil, cuma perbedaannya itu data yang disimpan tidak akan hilang ketika ketika komputer dimatikan. Nah, ini definisinya. Memori ini memiliki sifat yaitu dapat menyimpan, menjaga informasi atau data di dalamnya meski tidak terdapat daya listrik. Jadi ketika komputer dimatikan pun datanya tidak akan hilang. Nah, ketika akan dinyalakan lagi, ketika datanya dibutuhkan, maka datanya dapat diambil kembali. Ketika dimatikan, dinyalakan kembali, maka datanya ketika akan dibutuhkan akan dapat diambil kembali. Contohnya yaitu ROM dan magnetic storage. Nah, ROM ini sendiri klasifikasi kedua dari memori internal, dan magnetic storage itu lebih sering memori yang terdapat pada memori eksternal. Contohnya ada CD, ada DVD, itu merupakan magnetic storage. Lalu cara kerja memori. Nah, yang pertama ini cara kerja dari CPU, lalu instruksinya akan dipindah ke cache memori, lalu akan ditampung di main memory. Nah, ketika memori tidak dapat menampung data tersebut, maka akan dipindahkan ke second memory. Jadi kalau set instruksi itu utamanya itu ada di memory. Yang pertama CPU itu cuma register dulu, ketika tidak dapat ditampung di situ, maka dipindahkan ke cache memori. Nah, ketika di cache memori juga maka dialihkan ke main memory. Biasanya set instruksi itu disimpannya pada memory. Cuma ketika tidak dapat ditampung lagi, maka digunakan secondary memory. Ini jarang sebagai penyimpanan, lebih seringnya ya sebagai penyimpanan data seperti data gambar, data musik dan lainnya dalam file manager, yaitu disimpannya di secondary memory ini. Nah, secara penjelasan, CPU lewat CPU mengambil alamat lewat cache jika ada, langsung diambil. Jika tidak ada, berblok oleh main memory. Lalu loop of memory. Seperti apakah sih memori itu? Kan memori itu kan banyak jenisnya. Penyimpanan data bersama itu banyak jenisnya. Nah, secara klasifikasi pun ada banyak. Kalau dibagi dua ada internal dan eksternal. Nah, kalau yang pertama ini contoh memori yang terdapat pada klasifikasi memori internal. Yang pertama ini adalah RAM. Nah, ini RAM. Satu keping ada yang berisi unit atau berukuran 2 GB, ada yang berukuran 4 GB. Tergantung. Kalau ini ada 4 GB. Lalu di sebelahnya ada ROM.
Nah, ROM ini sering kalau istilahnya itu pada biasa di penyimpanan ya ROM ini. Lalu yang kedua, gambar memori. Nah, ini slide yang kedua dari log of memory. Ini merupakan memori-memori yang ada di klasifikasi memori eksternal. Yaitu yang pertama ada hard disk eksternal, lalu ada flash disk, lalu ada CD, lalu ada SAN, ada memory card. Dan kalau dari cara ukuran yang paling besar biasanya, yang memiliki ukuran paling besar ya biasanya hard disk eksternal. Ini bisa mencapai beratus-ratusan tera. Kalau ini biasanya ya paling besar itu mencapai sekitaran 500 giga. Sama ini juga. Dan ini merupakan penyimpanan eksternal yang kapasitasnya paling kecil. Dulu ada floppy disk, cuma sekarang jarang digunakan. Jadi yang paling terkecil ya jadinya ini, yang CD. Demikian materi prosesor dan memori yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu disk dan I/O device yang akan disampaikan teman saya yaitu Zulfahmi. Halo, perkenalkan nama saya Zulfahmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai I/O device. I/O adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O ini terbagi menjadi 3 konsep, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan output. Selanjutnya, perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, barcode. Untuk perangkat proses, berfungsi untuk memproses atau mengolah data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Contohnya yaitu CPU, memori utama. Untuk perangkat output, berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Contohnya printer, speaker. Selanjutnya, klasifikasi device I/O. Berdasarkan aliran data, perangkat I/O dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi karakter. Yang dimaksud berorientasi blok ini yaitu setiap perangkat menyimpan informasi dan menukarkan informasi sebagai blok-blok yang berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamatnya sendiri-sendiri, di mana ukurannya yaitu 128 terserah dengan 1024 byte. Contohnya yaitu disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Untuk perangkat berorientasi karakter, yaitu perangkat mengirim atau menerima karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok yang tidak mempunyai alamat dan tidak mempunyai operation seek. Contohnya yaitu terminals, network interface, pita kertas, mouse. Selanjutnya, teknik pengoperasian device I/O. Teknik untuk mengoperasikan I/O meliputi 3 cara, yaitu Programmed I/O, Interrupt I/O, dan DBMA. Program I/O merupakan teknik mengoperasikan perangkat I/O yang dikontrol oleh program. Contohnya perintah mesin in, out, move. Untuk interrupt I/O merupakan teknik untuk mengkoordinasikan pengalihan dan mengoperasikan perangkat I/O. Yang ketiga yaitu DBMA. DBMA adalah suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat I/O atau sebaliknya, yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. DBMA berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan I/O device. Selanjutnya saya akan membahas mengenai disk. Disk ini merupakan media penyimpanan data yang bersifat permanen. Di sini ada struktur disk. Ada platter. Platter ini merupakan cakram magnetik yang bentuknya plat tipis. Plat tersebut digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Di sini selanjutnya ada spindle. Spindle ini merupakan pusat dari cakram platter yang tadinya berputar. Kecepatan spindle ini akan mempengaruhi kecepatan transfer data yang dilakukan. Semakin cepat perputarannya, maka akan semakin cepat juga proses membaca data. Selanjutnya ada read write. Read write ini berfungsi untuk membaca data yang ada di dalam platter.
Di sini ada aktuator atau yang saya tulis boom. Boom ini merupakan lengan yang bergerak mengatur perputaran pada spindle. Komponen ini berfungsi sebagai pengawas dalam pembacaan data. Selanjutnya yaitu faktor yang digunakan sebagai tolak ukur performa hard disk yang mempengaruhi waktu read time block disk, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu seek time. Seek time yaitu waktu yang diperlukan untuk sampai ke posisi track yang dituju, yaitu jarak antara lengan ke silinder. Selanjutnya yaitu rotational delay, yang itu waktu yang diperlukan mekanisme akses mencapai blok yang diinginkan. Selanjutnya yaitu transfer time. Transfer time yaitu bergantung pada kecepatan rotasi dan kepadatan rekaman. Selanjutnya yaitu kejadian error yang terdapat pada device I/O maupun disk. Yaitu pertama ada error pemrograman, yaitu biasanya kesalahan yang disebabkan oleh pemrograman, misalnya request sector yang tidak ada. Selanjutnya ada error checksum transient, di mana kesalahan yang disebabkan adanya debu di antara head dengan permukaan disk. Selanjutnya ada error checksum permanen, di mana kesalahan yang disebabkan oleh kerusakan disk. Yaitu ada error seek juga, di mana kesalahan ini ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Selanjutnya ada error controller, di mana kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Selanjutnya ada track at time changing, di mana controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok tersebut dilakukan tanpa pergerakan mekanik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Saya dari Sastra Dewangga. Saya di sini akan menjelaskan tentang bus dan booting the computer. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi bus itu ada dua, dedicated bus dan booted bus. Dedicated bus itu adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Kekurangan pada dedicated bus adalah kebalikan daripada multiplex bus. Lalu yang kedua adalah multiplex bus. Multiplex bus adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyalnya. Sinyal dan alamat dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Jadi kekurangan dari dedicated bus ini adalah kebalikan daripada kekurangan multiplex bus. Oke, saluran-saluran yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung adalah pertama yaitu saluran data. Saluran data ini memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Jadi umumnya bus data itu terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah salurannya diaktifkan dengan lebar bus data. Pada suatu saat, lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada aluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimal sistem. Yang ketiga yaitu saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik
perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas booting the computer. Apa itu booting dan bagaimana proses berjalannya? Booting adalah suatu proses mengembalikan keadaan komputer pada keadaan semula atau awal. Booting bisa dilakukan jika komputer mengalami gangguan koneksi antara sistem operasi dengan perangkat lainnya. Atau pengertian lain dari booting juga adalah bisa juga terjadi akibat software yang mengalami crash atau ada pengaturan ulang dari sistem. Booting ini terbagi menjadi dua ya. Ada jenis-jenis booting cold boot dan warm boot. Cold boot itu adalah boot yang dilakukan pada saat komputer pertama kali dihidupkan dari keadaan mati. Kemudian warm boot adalah boot yang dilakukan pada saat komputer sudah hidup, kemudian dimatikan sejenak dan dihidupkan kembali. Warm boot biasanya dilakukan saat terjadi crash pada software atau terjadi pengaturan ulang pada sistem. Proses booting. Saat booting, BIOS tidak memuat sistem operasinya secara lengkap, tetapi hanya memuat suatu bagian dari kode yang ada pada first sector atau boot sector. Dalam media disk yang telah ditentukan, bootstrap loader adalah fragmen kode yang harus berada pada boot sector. BIOS akan memuat bootstrap loader ke dalam memori di awal pada alamat 0x7C00. Selanjutnya, bootstrap loader memuat sistem operasi dan melakukan setting yang diperlukan agar sistem operasi dapat berjalan. Lalu bisa juga terjadi gagal booting. Penyebab gagal booting adalah tidak menemukan file io.scs dan ms-dos.scs. Muncul pesan on system disk or disk error, replace dan strike any key when ready, atau disboot failure, insert system and disk and press enter. Tidak menemukan file command.com. Muncul pesan bad or missing command interpreter. Jadi bisa juga gagal booting adalah karena harddisk kita juga rusak. Itu bisa terjadi sih. Biasanya kalau sudah bad sector, harddisk sudah tidak terpakai dan komputer tidak bisa mengambil data sistem operasi yang ada di dalam harddisk tersebut. Bisa diganti atau diinstal ulang atau diperbaiki harddisknya. Ini adalah tampilan BIOS setup. Di bagian main di sini terdapat sistem time, jam, sistem date penanggalan, legasi disket A, legasi disket B. Apabila kita ingin melakukan instalasi komputer, instalasi sistem operasi, biasanya kita akan masuk ke bagian boot. Dari sini ada ya bagian boot, dan kita akan mengganti flash primary bootnya ke arah apabila kita menggunakan flash disk maka ganti dengan flash disk. Apabila kita menggunakan CD maka ganti dengan CD-ROM. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau ilmu yang kurang, mohon diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.